Assalamualaikum. Ya salam, ana dia Robia min fal sujud Barami jemarkas al-fulus arsa-riyati Fi adaha fi yaw sa'asrom al-mubtada wa al-qabar hayan musafahid mea 3, 2, 1, go! You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something next. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ketahui tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar adalah mubtada yang pertama, bagian pertama dari kalimat isim atau nominal, kedua berfungsi sebagai subjek, biasanya berupa isim atau frasa isim, ketiga selalu dalam bentuk marfu atau nominatif. Sedangkan khobar adalah yang pertama, bagian kedua yang memberi informasi tentang mubtada. Kedua, bisa berupa isim, frasa isim, atau kalimat fi'il. Yang ketiga, harus marfu bila berupa isim atau mansub bila berupa fi'il. Contohnya adalah al-waladu, mujtahidun. Al-waladu sebagai mubtada dan mujtahidun sebagai khobar. Khobar harus sesuai dengan mubtada. Dalam hal mu'annas, kata yang menunjukkan kepada perempuan dengan ditandai tak marbuto di akhir kata. Muzakkar, kata yang menunjukkan kepada laki-laki. Contoh dalam bentuk mu'annasnya adalah al-talibatu mujtahidun, yang artinya mahasiswi itu rajin. Al-talibatu sebagai mubtada, mujtahidun sebagai khobar. Contoh dalam bentuk muzakkarnya adalah al-talibu mujtahidun, yang artinya mahasiswi itu rajin. Al-talibu sebagai mubtada, mujtahidun sebagai khobar. Dan terakhir yang perlu diingat, apabila di awal kata ingin menggunakan alif lam, maka wajib mentiadakan harokat tanwin. Dan apabila di awal kata tidak menggunakan alif lam, maka di akhir kata menggunakan harokat tanwin. Contoh mubtada dan khobar dalam bentuk alif lam adalah al-waladu zakiyun, yang artinya anak laki-laki itu cerdas. Al-waladu sebagai mubtadanya, zakiyun sebagai khobarnya. Contoh mubtada dan khobar dalam bentuk tanpa alif lam adalah waladu mujtahidun, yang artinya seorang anak laki-laki rajin. Waladun sebagai mubtadanya, mujtahidun sebagai khobarnya. Kesimpulannya saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah mubtada dan khobar membentuk jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Kedua unsur harus sepadan dalam jumlah dan jenis muzakkar dan muannas. Jika khobar berupa kalimat fi'il, subjeknya fa'il. Biasanya tidak disebutkan secara eksplisit. Aturan penting dalam mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada biasanya muncul di awal kalimat kecuali ada penekanan atau kata penghubung. Yang kedua, khobar dapat berupa satu kata atau frasa panjang. Yang ketiga, jika khobar berupa isim, ia harus dalam posisi marfu dan biasanya diikuti oleh kata bantu, huwa, kalimat tanya atau penegasan. Jadi, itulah teman-teman materi yang saya ketahui tentang mubtada dan khobar. Dadah, see you next time.